Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Reza Putri dengan NPM 2406496870 dari kelas PTKE. Di sini saya akan membuat video refleksi diri mengenai pembelajaran mata kuliah paradigma dan teori keperawatan selama semester 2. Selama mempelajari mata kuliah paradigma dan teori keperawatan atau disingkat dengan PTK di semester 2 ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang calon perawat tidak hanya tentang menguasai keterampilan praktik klinis, namun juga memahami landasan teoritis yang mendasari setiap tindakan keperawatan. Sebelumnya, saya mengira bahwa keperawatan hanya berfokus pada aspek teknis, seperti pemberian obat, perawatan luka, atau tindakan medis lainnya. Namun, melalui mata kuliah ini, saya belajar bahwa teori keperawatan merupakan fondasi yang penting untuk membedakan profesi keperawatan dari bidang kesehatan lainnya. Nah, teori-teori ini membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis, memahami kebutuhan pasien secara holistik, dan juga memberikan asuhan keperawatan. Melalui pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa teori keperawatan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada filosofi konseptual model, lalu yang kedua ada grand theory, lalu yang ketiga ada middle range theory. Pembagian ini membantu saya memahami bahwa setiap teori memiliki kedalaman dan fokus yang berbeda-beda dalam menjelaskan praktik keperawatan mulai dari nilai-nilai dasar, kerangka konseptual yang luas, hingga teori-teori yang lebih terfokus dan aplikatif. Salah satu teori yang paling membekas bagi saya adalah teori adaptasi dari Callista Roy yang menekankan bahwa pentingnya perawat dalam membantu individu beradaptasi dalam perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Saya pernah mengalami situasi di mana saya membantu adik saya pasca operasi. Saat itu, saya secara naluri mencoba menciptakan lingkungan yang nyaman, seperti memasangkan selimut, dan juga memotivasi pasien, serta mendorong pola pikir positif untuk mendukung proses penyembuhannya. Setelah mempelajari teori Roy, saya menyadari bahwa tindakan saya ternyata sejalan dengan prinsip adaptasi yang dijelaskan dalam teori Roy. Hal ini membuat saya lebih percaya diri bahwa tindakan keperawatan yang saya ambil dapat dijustifikasi secara ilmiah dan teoritis. Selain itu, saya juga terinspirasi oleh pemikiran teori Florence Nightingale yang menekankan pentingnya lingkungan dalam proses penyembuhan. Dalam salah satu praktik keperawatan yang saya lihat di rumah sakit, yaitu bagaimana lingkungan ruang rawat yang bersih dan tenang dapat mempengaruhi kenyamanan pasien. Teori Nightingale ini menegaskan bahwa kebersihan, ventilasi, dan juga pencahayaan adalah elemen penting dalam mempercepat kesembuhan pasien. Hal ini memberikan pembelajaran penting bagi saya bahwa meskipun terdengar sederhana, hal-hal dasar dalam keperawatan justru memiliki dampak besar jika dipraktikkan secara konsisten. Menurut Alego tahun 2021, menjelaskan bagaimana teori-teori keperawatan digunakan dalam praktik klinis, serta pentingnya pemahaman teori bagi mahasiswa keperawatan. Pembelajaran teori keperawatan ini mengubah cara pandang saya terhadap profesi perawat itu sendiri. Saya menyadari bahwa menjadi seorang perawat bukan sekedar melayani secara teknis, tetapi juga menjadi seorang pemikir kritis yang dapat memahami kondisi pasien dari berbagai sudut pandang seperti biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dengan dasar teori yang kuat. Menurut Smith dan Parker tahun 2020 menyatakan bahwa penerapan teori keperawatan dalam praktik klinis dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan karena memiliki struktur dan arah yang jelas. Hal ini memberikan saya motivasi untuk terus menggali lebih dalam teori-teori keperawatan dari berbagai tokoh lainnya, seperti Mira Esrin Levine dengan teori yang menekankan pentingnya konservasi energi dan integritas pasien dalam proses keperawatan. Pembelajaran mata kuliah ini menjadi pondasi yang sangat penting untuk langkah-langkah saya ke depan sebagai calon perawat profesional yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga kuat dalam berpikir kritis dan teoritis. Untuk kedepannya, saya berencana untuk lebih mendalami teori-teori keperawatan yang relevan dengan bidang minat saya. Contohnya seperti teori chronic illness management jika saya tertarik bekerja di bidang perawatan pasien kronis. Selain itu, saya juga akan mencoba menerapkan konsep-konsep
teori keperawatan sebagai mahasiswa keperawatan sebelum saya terjun ke dunia praktik klinis. Saya juga berencana untuk membaca lebih banyak jurnal penelitian tentang aplikasi teori keperawatan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan, agar pemahaman saya tidak hanya teoritis namun juga berbasis bukti. Sekian refleksi diri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.